Halo, kembali lagi para penjelajah kebijaksanaan. Setelah di episode sebelumnya, kita bersama-sama menyelami bab 1, survei khawatir nasional, dan menyadari betapa meratanya rasa khawatir dalam hidup kita. Kini saatnya kita melangkah lebih jauh. Di episode ketiga ini, kita akan memasuki bab 2, sebuah filosofi yang realistis. Bab ini akan membawa kita untuk mengenal lebih dekat apa itu stoicisme atau filosofi teras yang sebenarnya. Kita akan melihat mengapa filsafat kuno ini begitu relevan dengan kehidupan kita di era modern ini, dan bagaimana ia menawarkan pendekatan yang sangat realistis untuk menghadapi berbagai tantangan hidup. Bersiaplah untuk memahami fondasi pemikiran yang akan membantu kita membangun mental yang lebih tangguh. Mari kita mulai perjalanan ini. Dulu, saya sering kagum dan iri pada teman-teman yang punya kepribadian ceria, ekstrovert, dan rasanya hidupnya tidak ada masalah. Rasanya setiap bertemu mereka, senyum, canda, dan tawa selalu mengelilingi keseharian mereka. Ini sungguh kontras dengan penampakan saya yang selalu digambarkan terlalu serius. Jika berjalan saja, saya sering menundukkan kepala. Karenanya, dulu saya terkadang memikirkan bagaimana mengubah kepribadian saya. Bagi saya, seseorang yang bahagia harus seperti teman-teman saya tadi, selalu tampak tersenyum dan tertawa. Bisa ditebak, usaha mengubah kepribadian ini gagal total. Cetakan saya sudah seperti ini. Saya mulai terpikir, bisakah saya bahagia tanpa mengubah kepribadian saya? The problem with positive thinking. Setelah membaca hasil survei khawatir nasional dan mendengarkan penjelasan Dr. Andri, saya jadi berpikir bahwa kekhawatiran sehari-hari bukanlah sebuah kondisi yang bisa dianggap remeh. Selain membuat kita jadi sulit merasakan damai, ada risiko lain yaitu ancaman atas kesehatan fisik kita sendiri. Terus, bagaimana dong solusinya? Adakah cara mengatasi kekhawatiran sehari-hari dan juga emosi negatif lainnya? Saya dikenal memiliki karakter yang pesimis dan seringkali berpikiran negatif. Ketika berkumpul dengan teman-teman atau keluarga, lalu ada yang mengusulkan ide untuk bersenang-senang, saya pasti mampu melihat semua kemungkinan buruk yang bisa terjadi dari ide tersebut. Yuk kita main ke tempat paling gaul saat ini. Saya, males, nanti sudah capek mengantri, nggak dapat tempat. Yuk jalan-jalan keluar kota. Saya, nanti macet. Hanya capek saja jadinya. Yap, bisa terbayangkan betapa populernya saya di pertemanan. Seringkali nasihat yang saya dapatkan adalah, jangan berpikiran negatif melulu dong, think positif aja. Pada umumnya, pernyataan itu berarti sebaiknya saya hanya memikirkan kemungkinan yang positif atau terbaik saja daripada memikirkan hal negatif yang mungkin terjadi. Ajakan untuk berpikir yang positif saja seperti ini sudah sangat populer. Saya ingat di pertengahan tahun 2000-an pernah membaca buku populer The Secret yang bahkan mengklaim bahwa sekedar berpikir positif dan memikirkan hal yang kita dambakan saja mampu membawa perubahan yang kita mau. Saya sudah berpikir keras supaya Gal Gadot menghubungi saya, tapi tidak kejadian tuh. Perkembangan terakhir ilmu psikologi justru menemukan adanya potensi masalah dengan anjuran berpikir positif. Artikel The Problem with Positive Thinking menyebutkan bahwa positive thinking justru sering menghambat kita. Beberapa eksperimen menunjukkan mereka yang menerapkan positive thinking dalam berusaha mencari tujuannya seringkali memperoleh hasil yang lebih buruk dibandingkan dengan mereka yang tidak menerapkan positive thinking. Positive thinking menipu pikiran kita, beranggapan seolah-olah kita sudah mencapai apa yang kita inginkan, sehingga melemahkan keuletan kita dalam berusaha mencapainya. Namun sebaliknya, sekadar menyuruh orang berpikir realistis saja juga tidak memberikan hasil yang lebih baik. Penulis artikel tersebut mengusulkan mental contrasting, yaitu menggabungkan positive thinking, membayangkan hasil yang diharapkan telah tercapai dengan memikirkan hambatan-hambatan apa saja yang akan ditemui. Penelitian menunjukkan peserta eksperimen yang melakukan mental contrasting ini memperoleh pencapaian yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang hanya membayangkan hal-hal positif saja atau yang hanya membayangkan hal negatif saja. Artikel The Tyranny of Positive Thinking Can Threaten Your Health and Happiness
Tirani berpikir positif dapat mengancam kesehatan dan kebahagiaan Anda. Di Newsweek menyatakan bahwa positive thinking justru bisa menyebabkan sebagian orang gagal dan merasa depresi karena secara implisit menyalahkan diri sendiri jika mereka tidak merasa bahagia. Misalnya, kita sedang merasa terpuruk karena tidak lulus ujian. Kesedihan ini masih ditambah lagi kita menjadi merasa bersalah karena merasakan kesedihan itu sendiri. Saya harusnya bisa positive thinking, kenapa saya masih merasa sedih? Ini bagikan kena tinju 2 kali, dan tinju yang kedua merasa bersalah karena tidak bisa bahagia justru yang lebih merusak dibandingkan kegagalan saat ujian itu sendiri. Julie Norham, profesor psikologi dari Wellesley College yang menjadi narasumber artikel tersebut, meneliti mengapa beberapa orang justru memberi respon lebih baik terhadap peristiwa negatif, sebuah sikap yang disebutnya sebagai pesimisme defensif. Penelitiannya menunjukkan bahwa dengan memikirkan segala sesuatu yang bisa berjalan tidak sesuai rencana, orang-orang ini justru mengurangi kekhawatiran mereka dan seringkali sanggup untuk mengantisipasi hambatan-hambatan tersebut. Dari artikel yang sama, penulis Barbara Ehrenreich menyalahkan krisis finansial 2008 kepada para investor yang menolak untuk memikirkan kemungkinan yang buruk. Berinvestasi hanya membayangkan untung besar saja, tidak mau memikirkan bahwa investasi bisa juga merugi. Nanti kita akan melihat bagaimana temuan di atas sudah dipikirkan oleh para filsuf Stoa sejak 2000 tahun yang lampau. Bagaimana dengan agama? Tidakkah agama seharusnya menawarkan cara memperoleh kedamaian di dunia selain di surga? Walaupun di atas kertas memang demikian, tetapi dari pengamatan pribadi saya, banyak orang masih menjadikan agama hanya sebagai tiket ke surga, di mana ritual keagamaan menjadi sekadar daftar yang harus dicentang untuk memenuhi syarat masuk surga. Tetapi para penganutnya tidak memahami dan menerapkan substansinya sebagai pedoman kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, seringkali interpretasi agama dijadikan alasan untuk bertengkar dan menyakiti orang lain. Selain itu, identitas agama sering dijadikan dasar untuk membedakan, bukan untuk mencari kesamaan yang mempertemukan common ground. Buru-buru mencari kesamaan antar agama dan keyakinan yang berbeda, bahkan di dalam agama dan keyakinan yang sama saja, kita bisa saja mencari-cari perbedaan interpretasi, mazhab, dan ritual untuk dipertengkarkan. Ini sebenarnya sangat disayangkan, karena berbagai agama menawarkan mutiara kehidupan yang kaya dan saling melengkapi. Tetapi label identitas agama yang berbeda-beda justru bisa mendirikan tembok-tembok yang memisahkan. Misalnya, karena gue Kristen, gue nggak mau membaca kebijaksanaan yang ada di agama Islam. Atau, karena gue Muslim, gue nggak mau membaca kebijaksanaan yang ada di agama Hindu, dan seterusnya. Adakah ide alternatif yang bisa membantu kita merasa lebih tenang dan damai tanpa terbentur label dan politik identitas? Filosofi teras. Kira-kira 300 tahun sebelum Masehi atau sekitar 2300 tahun yang lalu, seorang pedagang kaya dari Siprus, sebuah pulau di selatan Turki bernama Zeno, melakukan perjalanan dari Phoenicia ke Piraeus dengan kapal laut melintasi laut Mediterania. Zeno membawa barang dagangan khas daerah Phoenicia, yaitu semacam pewarna tekstil berwarna ungu yang sangat mahal, yang sering dipakai untuk mewarnai jubah raja-raja. Pewarna ini dibuat dari ekstrak siput laut dan proses pembuatannya sangat melelahkan. Karena ribuan siput laut ini harus dibuka dengan tangan hanya untuk mendapatkan beberapa gram ekstrak pewarna. Karenanya tidak heran barang ini sangat berharga dan mahal. Malang tidak bisa ditolak, kapal yang ditumpangi Zeno karam. Zeno tidak hanya kehilangan seluruh barang dagangannya yang teramat mahal, tetapi ia juga harus terdampar di Athena. Ini tentunya sebuah cobaan yang besar. Tidak hanya kehilangan harta benda, tetapi juga harus menjadi orang asing yang luntang-lantung di kota yang bukan rumahnya. Suatu hari di Athena, ia pergi mengunjungi sebuah toko buku dan menemukan sebuah buku filsafat yang menarik hatinya. Ia bertanya kepada si pemilik toko buku, di manakah ia bisa bertemu dengan filsuf-filsuf seperti penulis buku itu. Kebetulan saat itu melintaslah Krates, seorang filsuf aliran sinik, dan sang penjual buku menunjuk kepadanya. Zeno pun pergi mengikuti Krates untuk belajar filsafat darinya. Zeno kemudian belajar dari berbagai filsuf yang berbeda,
dan kemudian ia pun mulai mengajar filosofinya sendiri. Ia senang mengajar di sebuah teras berpilar, dalam bahasa Yunani disebut stoa, yang terletak di sisi utara dari agora, tempat publik yang digunakan untuk berdagang dan berkumpul. Mungkin semacam alun-alun Yunani kuno ya, di kota Athena. Sejak itu, para pengikutnya disebut kaum stoa. Dalam proses penulisan buku ini, saya menemukan banyak orang sulit menyebutkan stoicisme. Karenanya, untuk memudahkan judul buku, saya menyebutnya filosofi teras, terjemahan langsung dari kata stoa. Dari Zeno, filsafat ini dilanjutkan dan dikembangkan oleh para filsuf lain, mulai dari Yunani sampai ke Kaisaran Romawi. Beberapa dari mereka adalah Chrysippus dari Soli, Yunani, yang dianggap sebagai pendiri kedua stoicisme. Cato the Younger dari Roma, seorang politisi dan negarawan yang terkenal karena berani menentang Julius Caesar. Lucius Seneca dari Roma, seorang filsuf, negarawan, penulis drama. Musonius Rufus dari Roma, mengajar filsafat di era Kaisar Nero. Epictetus dari Yunani, terlahir sebagai budak, kemudian mendapat kebebasan dan tinggal di Roma. Dan Kaisar Marcus Aurelius, yang dikenal sebagai salah satu dari 5 kaisar yang baik, the 5 good emperor. Stoicisme kemudian meredup di awal abad keempat ketika Kekaisaran Romawi mengadopsi agama Kristen sebagai agama resmi negara. Sekarang di abad 21, di belahan dunia barat, filosofi ini mulai populer kembali dengan buku-buku dan presentasi yang memperkenalkan kembali ke publik. Seperti karya-karya dari William Irvine, Tim Ferriss, Ryan Holiday, dan Massimo Figliucci. Bahkan sekarang ada acara tahunan Minggu Stoa, Stoic Week, pada sekitar bulan Oktober sampai November, di mana para peminat stoicisme dari seluruh dunia bisa bersama-sama melakukan refleksi dan mempraktikkan filosofi ini selama seminggu dengan panduan online. Saat mempelajari stoicisme, saya menemukan filosofi ini jauh dari mengawang-awang atau lebih dari sekedar konsep yang abstrak dan intelek. Stoicisme bersifat praktikal dan bisa diterapkan sehari-hari. Saya pribadi menemukan alternatif laku hidup, meminjam terjemahan Romo Setiowibowo untuk Way of Life yang lebih baik dari ajaran positive thinking. Contoh sederhana bagaimana stoicisme telah mengubah karakter saya adalah sebagai berikut. Dahulu saya bisa berubah menjadi orang yang sangat pemarah jika terjebak di dalam kemacetan. Saya bisa sangat merasa stres, mengalami peningkatan detak jantung, dan sangat emosional di balik kemudi. Bayangkan Bruce Banner mau berubah menjadi Hulk, tapi minus jadi gede dan hijau aja. Bahkan saat saya hanya menjadi penumpang dan tidak perlu mengemudi pun, saya masih mengalami kemarahan ini. Jika berada di tengah kemacetan, saya merasa stuck, terjebak, frustasi, dan hal ini membuat saya murka. Perilaku saya sudah sampai mengganggu keluarga. Setelah menemukan dan belajar mempraktikkan stoicisme, saya berubah drastis. Kemacetan sudah tidak membuat saya emosional lagi. Bahkan ketika menghadapi perilaku pengguna jalan lain yang terkadang ajaib dan membuat saya ingin mengelus dada ayam. Efek dari stoicisme di hidup saya tidak hanya terbatas di situasi jalan raya. Stoicisme membantu saya dalam menjalani hidup sehari-hari dengan lebih tentram dan tidak mudah terganggu oleh hal-hal negatif, kesialan, tekanan pekerjaan, sampai ke perilaku orang yang menyebalkan di sekitar. Karena saya telah merasakan manfaat mempraktikkan stoicisme, saya ingin berbagi kepada orang lain melalui buku ini. Siapa tahu filosofi teras ini bisa membantu orang-orang lain seperti saya, minimal memulai ketertarikan untuk mempelajarinya lebih dalam. Satu hal yang saya temui saat mempelajari stoicisme adalah betapa banyak prinsip-prinsipnya yang serupa dengan yang diajarkan berbagai agama, orang tua, nasihat kakek nenek, sampai budaya asli Indonesia. Saat membaca buku ini, saya rasa akan banyak dari kamu yang berpikir, loh, ini sama dengan ajaran agama saya. Atau, ini kayak kata-kata orang zaman dulu ya. Atau, ini seperti quote tokoh besar yang itu. Atau mungkin kamu kenal langsung dengan orang yang sudah mempraktikkan prinsip-prinsip filosofi ini, walaupun ia belum pernah membaca buku tentang stoicisme. Bagi saya, prinsip stoicisme tersebut menunjukkan kebijaksanaan universal yang terkandung di dalamnya. Selain itu, karena ini adalah sebuah aliran filsafat dan bukan agama atau kepercayaan, seharusnya tidak terjadi tembok dan benturan-benturan yang umum timbul dengan ide-ide yang memiliki label agama. Saya merasa kelebihan stoicisme adalah sifatnya yang kompatibel dan komplementer dengan berbagai kepercayaan. Dari yang sangat religius sampai agnostik sekalipun bisa mendapat manfaat dari mempelajari stoicisme.
Stoicisme juga tidak bersifat dogmatis karena ia bukan agama yang memiliki aturan mutlak yang tidak boleh dilanggar atau ada ancaman masuk neraka jika tidak dilakukan. Di luar ajaran-ajaran mendasar, para filsuf Stoa memiliki pengajaran yang tidak seluruhnya seragam satu sama lain. Sebagai filosofi, ia terbuka untuk diperdebatkan atau diadaptasi menurut kebutuhan masing-masing. Buku ini lebih memusatkan pada prinsip-prinsip dasar filosofi teras yang bisa membantu kita menjalani hidup dan ketidakpastiannya. Pada akhirnya, praktisi stoicisme lebih mementingkan praktik nyata dan manfaatnya di dalam hidup mereka ketimbang meributkan dogma dan teks. Apa tujuan utama dari filosofi teras? Mari kita mulai dari apa yang bukan merupakan tujuan stoicisme. Stoicisme tidak dimaksudkan untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat eksternal, seperti sukses jodoh, disayang bos dan istri sendiri, bukan istri bos. Mendapatkan ide bisnis dari startup yang gampang, memperoleh investasi jutaan dolar, atau anak-anak yang jenius. Ini yang membedakannya dari banyak ajaran self-help populer masa kini. Nanti akan dijelaskan alasan mengapa para filsuf Stoa tidak mengejar hal-hal tersebut. Yang terutama ingin dicapai oleh stoicisme adalah hidup bebas dari emosi negatif, sedih, marah, cemburu, curiga, baper, dan lain-lain. Mendapatkan hidup yang tentram, tranquil. Ketentraman ini hanya bisa diperoleh dengan memfokuskan diri pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Kita akan membahas lebih lanjut di bagian-bagian berikutnya. Hidup mengasah kebajikan, virtues. Ada 4 kebajikan utama menurut stoicisme: kebijaksanaan, wisdom, kemampuan mengambil keputusan terbaik di dalam situasi apapun, keadilan, justice, memperlakukan orang lain dengan adil dan jujur, keberanian, courage, keberanian berbuat yang benar, berani berpegang pada prinsip yang benar. Ini bukan berani dalam makna sempit, seperti bernyali masuk kandang singa. Walaupun jika kita membaca kisah hidup para filsuf Stoa, rasanya mereka juga akan berani masuk kandang singa, jika memang perlu. Menahan diri, temperance, disiplin, kesederhanaan, kepantasan, dan kontrol diri atas nafsu dan emosi. Saat saya mempelajari stoicisme, saya menemukan bahwa kebahagiaan dalam pengertian umum bukanlah tujuan utama yang dicari dalam filosofi ini. Para filsuf Stoa lebih menekankan pada mengendalikan emosi negatif dan mengasah virtue, kebajikan, atau terjemahan lainnya keutamaan. Virtue dalam bahasa Inggris diambil dari kata dalam bahasa Latin virtus, dan kata ini sendiri diambil dari bahasa Yunani arete. Dalam proses penerjemahan berlapis, ini tentu ada makna yang hilang dan penting untuk kita mengetahui apa makna asli dari kata arete. Dalam bukunya Stoicism and the Art of Happiness, Donald Robertson menerangkan bahwa arete bermakna menjalankan sifat dan esensi dasar kita dengan sebaik mungkin dengan cara sehat dan terpuji. Atau, kalau saya mencoba menggunakan kata-kata saya sendiri, hidup sebaik-baiknya sesuai dengan peruntukan kita. Mungkin lebih jelas jika kita melihat contoh penggunaan arete dalam penggunaan bahasa Yunani aslinya. Seekor kuda yang kuat, tangguh, dan bisa berlari kencang bisa disebut memiliki arete. Sementara dalam bahasa Inggris tidak mungkin kuda ini disebut memiliki virtue. Atau dalam bahasa Indonesianya, kuda itu disebut bajik. Ini artinya si kuda yang kuat dan berlari kencang ini sudah menjalankan hidupnya sebaik-baiknya sesuai sifat dan esensi dasar dari kuda. Filosofi teras percaya bahwa hidup dengan arete, virtue, atau kebajikan ini yang harus dikejar oleh kita semua, bersama-sama dengan kemampuan mengendalikan emosi negatif. Maka hidup yang tentram, damai, dan tangguh akan hadir sebagai konsekuensi. Namun, untuk bisa hidup dengan arete, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sebenarnya esensi dan peruntukan kita sebagai manusia. Ini yang akan dibahas di bab berikutnya. Berbeda dari banyak aliran filsafat lain, stoicisme terasa lebih menekankan pada praktik dan tidak terlalu pada diskusi intelektual menyangkut ide-ide dan konsep abstrak. Semakin banyak saya membaca mengenai stoicisme, semakin saya merasa para tokoh-tokoh filsafat ini lebih menyerupai psikolog, konselor, guru BP, sekarang namanya guru BK, bimbingan konseling ya, dan life coach untuk zamannya. Mereka adalah pengamat perilaku manusia dan human condition yang tajam. Sangat mengerti kehidupan manusia, bisa membedakan kebahagiaan dan damai yang substansial dari yang dangkal, dan juga pragmatis dalam penerapan sehari-hari.
Salah satu alasan mengapa saya menyukai filosofi ini adalah karena siapapun bisa ikut mempraktikannya tanpa harus bergantung pada atribut-atribut seperti kekayaan, prestasi akademis, intelijensi bawaan, warna kulit, suku, karir, atau profesi. Stoicisme sama sekali tidak terpesona dan tidak mementingkan pencapaian-pencapaian dunia seperti kekayaan, kesuksesan karir, popularitas, dan lain-lain. Ini yang menjadikan stoicisme sebagai filosofi yang bersifat inklusif, merangkul semua. Harta benda, popularitas, gelar akademisi yang melebihi panjang nama, hal-hal tersebut bukan definisi sukses dan juga bukan bukti bahwa seseorang mempraktikkan stoicisme. Ini tampak nyata dari latar belakang para filsuf Stoa yang beragam, mulai dari politisi, kaisar, pedagang, sampai mantan budak. Sebaliknya, jika seseorang memiliki rasa tentram dan sukacita yang tidak mudah goyah di situasi hidup apapun, jika ia menunjukkan kepedulian sosial, jika ia hidup dalam kebajikan, maka inilah buah-buah dari praktik stoicisme. Seorang praktisi Stoa seharusnya merasakan keceriaan senantiasa dan sukacita yang terdalam karena ia mampu menemukan kebahagiaannya sendiri dan tidak menginginkan sukacita yang lebih daripada sukacita yang datang dari dalam, inner joys. Seneca on Heavy Life. Tujuan membebaskan kita dari emosi negatif, minimal menguranginya, rasanya sangat relevan dengan kehidupan sekarang yang penuh ketidakpastian. Setelah membaca hasil survei khawatir nasional, rasanya pemikiran purba ini tetap relevan, bahkan sesudah lewat lebih dari 2000 tahun. Di dalam artikel Why Stoicism Matters Today, Kerr Anderson menyebutkan beberapa alasan mengapa stoicisme tetap relevan di masa kini. Stoicisme ditulis untuk menghadapi masa sulit. Stoicisme lahir di era penuh peperangan dan krisis di Yunani. Filsafat ini tidak menjanjikan materi ataupun damai di akhirat, tetapi damai dan tentram yang kokoh di kehidupan sekarang. Damai dan tentram ini kokoh karena berakar dari dalam diri kita, bukan pada hal-hal eksternal yang bisa berubah, hancur, atau direnggut dari kita. Di era di mana banyak hoax, fake news, maupun fitnah yang beredar dengan liar di media sosial ataupun chat group, serta keriuhan politik yang seringkali berdampak pada relasi personal dan menyebabkan perpecahan di masyarakat, rasanya stoicisme sama relevannya untuk Indonesia saat ini, seperti halnya di Yunani dan Romawi 2000 tahun yang lalu. Stoicisme dibuat untuk globalisasi. Stoicisme mungkin adalah filsafat barat pertama yang mengajarkan persaudaraan universal, universal brotherhood, di tengah dunia yang rasanya semakin terpolarisasi dengan kiri versus kanan, konservatif versus liberal, tersekat oleh identitas suku dan agama, sebuah filosofi yang mengajarkan bahwa kita semua adalah saudara dalam kemanusiaan. Sungguh sangat dibutuhkan. Ini juga pas dengan kondisi Indonesia yang terasa memanas karena politik, di mana label-label pemisah dan penyekat terasa semakin menguat. Stoicisme adalah filsafat kepemimpinan. Kepemimpinan di sini tidak sesempit memimpin tim, organisasi, ataupun negara, tetapi dimulai dari memimpin diri sendiri. Stoicisme mengajarkan kita untuk memprioritaskan mengendalikan diri sendiri sebelum mencoba mengendalikan kehidupan dan orang-orang di luar kita. Stoicisme membekali para pemimpin untuk tegar di dalam kegagalan dan rendah hati di saat sukses. Bekal ini berguna bagi siapapun, tidak terbatas pada mereka yang memangku jabatan resmi. Buku The Daily Stoic memaparkan beberapa orang terkenal yang diketahui berdasarkan pengakuan langsung maupun tulisan-tulisan mereka mempelajari dan mempraktikkan stoicisme dalam kehidupannya, seperti mantan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton, aktris Anna Kendrick, penulis J.K. Rowling, dan Nicholas Nassim Taleb, penulis favorit saya yang menulis buku keuangan The Black Swan. Buku filosofi teras tidak dimaksudkan menjadi buku pengantar resmi stoicisme, apalagi sebagai referensi utama. Buku kecil ini tidak mungkin cukup menjelaskan keseluruhan filosofi ini. Saya hanya mengambil inti-inti yang saya rasakan paling mudah dan relevan untuk kehidupan sehari-hari, yang saya gabungkan dengan insight pribadi saya dan juga perspektif para praktisi dari bidang-bidang yang saya anggap relevan. Saya menganjurkan kamu untuk membaca lebih dalam dan menemukan sendiri filosofi ini secara lebih utuh, baik melalui tulisan-tulisan kontemporer mengenainya atau membaca langsung tulisan-tulisan dari tokoh-tokoh filosofi ini. Walaupun sayangnya, hampir semua literatur yang saya baca masih menggunakan bahasa Inggris. Referensi di internet juga sangat banyak, dari tulisan sampai video, meskipun lagi-lagi sebagian besar masih dalam bahasa Inggris.
Anggaplah buku ini menjadi appetizer, hidangan pembuka terhadap filsafat stoicisme. Dan semoga dari hidangan pembuka ini, kamu tertarik untuk menyantap hidangan utama, yaitu tulisan-tulisan mengenai stoicisme, baik dari penulis asli maupun penulis kontemporer lainnya. Mari kita mulai memasuki filosofi teras ini. Intisari bab 2. Filosofi teras atau stoicisme adalah aliran filsafat Yunani Romawi purba yang sudah berusia lebih dari 2000 tahun tetapi masih relevan dengan kondisi manusia zaman sekarang. Sebagai sebuah filsafat, stoicisme bisa melengkapi cara kita menjalani hidup. Stoicisme bukan agama kepercayaan. Stoicisme mengandung banyak ajaran dan nilai-nilai universal yang mungkin kita dengar dari filosofi lain, nilai budaya, atau agama. Tujuan utama dari filosofi teras adalah hidup dengan emosi negatif yang terkendali dan hidup dengan kebajikan, virtue, atau arete, atau bagaimana kita hidup sebaik-baiknya seperti seharusnya kita menjadi manusia. Demikianlah pembahasan kita untuk bab 2, sebuah filosofi yang realistis. Kita telah mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang apa itu filosofi teras dan mengapa ia begitu relevan untuk kita saat ini. Ingat, stoicisme bukanlah tentang menjadi robot tanpa emosi, melainkan tentang bagaimana kita bisa menyikapi segala sesuatu dengan bijaksana dan realistis. Jangan lewatkan episode selanjutnya, di mana kita akan menggali lebih dalam prinsip-prinsip inti dari filosofi teras. Jika Anda merasa audiobook ini bermanfaat, jangan sungkan untuk membagikannya kepada teman atau keluarga yang mungkin juga membutuhkan ketenangan dalam menghadapi hidup. Sampai jumpa di episode berikutnya dan teruslah belajar untuk menjadi pribadi yang lebih bijaksana.